berasal dari kelas C dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jadi, di mana kita mengenal alat-alat reproduksi pada manusia itu sendiri. Jadi, apa sih itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Nah, jadi setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai proses reproduksi. Jadi, proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma pria bertemu dengan sel telur wanita, di mana melalui hubungan seksual dari keduanya. Nah, jadi ketika sel sperma dengan sel telur itu bertemu, maka akan terjadilah fertilisasi. Fertilisasi itu sendiri adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel, yaitu sel gamet laki-laki atau biasa disebut dengan sperma dengan inti sel gamet perempuan biasa disebut dengan ovum. Jadi, mereka akan menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi sistem reproduksi pada manusia yang bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut penjelasannya. Bisa teman-teman lihat di sini ada sistem reproduksi pria, ada vas deferens, kelenjar prostat, epididymis, penis, skrotum, dan testis. Yang pertama, penis. Penis adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Kemudian skrotum. Skrotum berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Kemudian ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal yang dimulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Kemudian testis. Testis adalah kelamin bagian dalam yang terdapat di dalam skrotum. Selanjutnya pada sistem reproduksi wanita ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Kemudian tuba falopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan kiri, bentuknya menyerupai tabung kecil yang berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum. Kemudian rahim. Rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Kemudian ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Dan serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsinya itu untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami sistem reproduksi pada manusia itu sendiri. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum